Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Ali Imran ayat yang ke-14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. Yang bermaksud dihiaskan dan dijadikan iklan kepada manusia kesukaan kepada benda-benda yang diingini nafsu, yaitu wanita-wanita dan anak pinak, harta benda yang banyak bertimbun-timbun dari emas dan perak, kuda peliharaan yang bertanda lagi terlatih, dan binatang-binatang ternak serta kebun-kebun tanaman. Semuanya itu ialah kesenangan hidup di dunia. Dan ingatlah, pada sisi Allah ada tempat kembali yang sebaik-baiknya, yaitu syurga. Katakanlah wahai Muhammad, mahukah supaya aku kabarkan kepada kamu akan yang lebih baik daripada semuanya itu, yaitu bagi orang-orang yang bertakwa disediakan di sisi Tuhan mereka beberapa syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Disediakan juga pasangan-pasangan, isteri-isteri yang suci bersih, serta beroleh pula kerajaan dari Allah. Dan ingatlah, Allah sentiasa melihat akan hamba-hamba. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina at-ta'allum wa at-ta'lim wa at-tadhakkur wa at-tadhkir wa an-naf' wa al-intifa' wal ifada wal istifada wal hadd 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati nabiyhi wa dalalati ila al-khair والدعاء إلى الهدى ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه آمين اللهم آمين. Ayat ini menyentuh tentang peperangan yang sebenar antara diri kita dengan diri kita, yang antara apa yang kita ingini, antara apa yang kita sukai dengan apa yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mesti kita mengorbankan apa yang kita sukai demi apa yang disukai oleh Allah. Kita suka satu benda, pada masa yang sama kita kena korbankan benda yang kita sukai. Maka ini adalah peperangan antara diri kita dengan diri kita sendiri, dengan hawa nafsu kita. Allah menyebutkan beberapa perkara di sini. Dimulai ayat itu dengan menyebutkan zuyyina, diperhiaskan agar supaya nampak indah. Apa yang diperhiaskan? Hubbus syahawat, diperhiaskan kepada manusia itu suka dan cinta kepada apa yang diingini oleh hawa nafsu. Apa saja yang diingini oleh hawa nafsu? An-nisa
wanita atau perempuan-perempuan, al-bani, anak-anak, wal qanatir muqantarah. Al-qanatir itu dahulu kalau orang Arab nak dinisbahkan kepada orang yang kaya, kalau dia boleh mengisi beg kosong besar yang terbuat daripada kulit diisi dengan emas penuh, itu namanya al-qanatir. Yani isi kantong yang dipenuhi dengan emas dan itu penuh. Al-muqantarah, yakni yang memang itu isi kantongnya mesti penuh, baru itu dikatakan qanatir. Kalau tak penuh, belum lagi dikatakan qanatir. Artinya kalau seseorang mempunyai itu kulit daripada lembu ataupun daripada onta yang dijadikan beg untuk diisi emas, kalau tak penuh tak dinamakan qanatir, mesti penuh. Makanya disebutkan qanatir muqantarah, yakni beg penuh dengan emas full, sebesar seluas mana beg kantong itu. Bila mana penuh, namanya qanatir muqantarah. Ini ayat bukan menisbahkan kepada apa itu kantong yang penuh dengan emas, tetapi maksudnya adalah kiasan kepada keinginan orang itu menumpuk harta banyak. Jadi simbolik. Awal qanatir muqantarah, dan apa itu qanatir, apa saya katakan tadi, kantong yang dipenuhi dengan emas, isinya adalah emas ataupun perak. Ada berapa? An-Nisa, Al-Bani, qanatir muqantarah min al-dhahabi wal fiddah. Kemudian wal khair musawwamah, dan kuda al-musawwamah. Al-musawwamah mempunyai dua arti. Arti yang pertama, kuda musawwamah itu kuda yang dijaga makannya. Dia bukan kuda yang dilepaskan nak makan apa saja terserah, dijaga dia punya makan supaya tubuh badannya itu adalah steady, larinya pun adalah kencang, dan juga kekuatannya itu juga apa itu kuat. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, al-khair musawwamah, kuda yang mempunyai tanda. Ada kuda yang tandanya itu di bahagian rambut depannya itu ada putih, dan selalunya, dan bagi orang-orang Arab ini apa di antara kesukaan mereka kepada haiwan yang dimiliki adalah kuda. Baginda sendiri pun adalah suka kepada kuda. Bahkan kesukaan kepada kuda yang tertentu yang ada dia jenis putih di rambutnya itu bahagian hadapan. Ada orang yang suka kepada kuda yang ada warna putihnya pada kakinya. Ada orang yang suka kepada kuda yang warnanya putih secara keseluruhan. Ini adalah bahagian daripada kesukaan seseorang kepada kuda. Itu di zaman itulah. Kalau zaman kita sekarang apa itu namanya, kereta-kereta yang mewah itu, BMW ke, atau Mercy ke, atau Sport ke, atau apa saja namanya lah. Yang penting itu bahagian daripada kesukaan kepada harta dalam bentuk kuda ataupun dalam bentuk transport. Ini makna yang kedua ya. Al-khair al-musawwamah, bisa dikatakan apa sebab kaitan ayat dengan sebelumnya. Kemudian wal an'am, tadi ada berapa? Nisa, Bani, wal qanatir muqantarah min al-dhahabi wal fiddah, wal khair al-musawwamah 5. Wal an'am, al-an'am hayawan ternak, wal harth adalah tanaman. Lalu Allah beritahukan dzalika mata'ul hayatid dunya, itu semua adalah hanya kenikmatan di dunia sahaja. Wallahu indahu husnul ma'ab, Allah punya yang lebih baik di sana. Ayat ini mempunyai hubung kait yang erat dengan ayat yang sebelumnya. Saya katakan dalam mukadimah ayat ini adalah menceritakan tentang
peperangan diri kita dengan diri kita. Apa yang kita ingini, apa yang kita sukai, apa yang cenderung hawa nafsu kita kepada benda itu. Kalau kita tengok kepada ayat yang sebelumnya itu menceritakan tentang peperangan. Qad kana lakum ayatun fi fi'atayn iltaqata. Ada berlaku kepada kamu satu tanda ayat kebesaran yang terjadi adalah dua kelompok yang bertemu, yakni berperang. Satu kelompok berperang di jalan Allah, yang satu adalah kelompok yang kafir. Peperangan yang dimaksudkan di sini adalah peperangan Badar. Oleh karena peperangan itu adalah yang dikorbankan, itu adalah nyawa kita, kehidupan kita yang amat berharga, yang mana kehidupan itu yang kita miliki, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hidup yang ada, kita boleh memanfaatkan, menikmati apa saja yang menjadi keinginan dan kecenderungan hawa nafsu. Yang hidup tentu suka ingin nikmat dengan hartanya, dengan nafsu syahwatnya, dengan kendaraannya, dengan transportnya, dengan tanamannya, dengan apa saja, memerlukan kepada hidup. Sementara jihad fisabilillah yang dikorbankan adalah nyawa, yang dengan bila mana nyawa yang dikorbankan, otomatis akan kehilangan peluang untuk menikmati kecenderungan hawa nafsu kepada perempuan, kepada anak, kepada harta dan semua. Jadi yang mencabar kepada manusia untuk mengorbankan nyawanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan perkara ini. Nafsu, syahwat, kecenderungan kepada anak-anak, harta, emas dan perak, kuda, tanaman, dan juga apa itu hayawan ternak yang semuanya adalah simbolik kepada harta yang dimiliki. Ayat ini diletakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghiasi manusia untuk dia itu enggan mengorbankan nyawanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menghiasi dirinya untuk tak mahu mengorbankan nyawanya adalah perempuan, anak-anak, harta, kemudian apa itu kuda dan lain sebagainya. Zuyyina, diperhiaskan. Perlu untuk kita sama-sama memahami Al-Quran ini daripada tekstualnya. Itu Allah sebutkan zuyyina, diperhiaskan. Allah tak cakap aku perhiaskan kepada manusia, anak-anak, kepada Allah tak kata macam itu. Zuyyina. Kita akan tahu kalau hati diperhiaskan, mesti ada yang menghiaskan. Ada yang menjadikan perkara itu terhias. Nanti kita akan tahu siapa yang menghiasi kepada manusia perkara-perkara itu indah dan diingini oleh hawa nafsu, walaupun pada hakikatnya adalah tak ada perkara yang benar sebagai apa yang dihiasi. Namanya saja perhiasan. Namanya perhiasan itu tambahan daripada sesuatu yang original. Kita kalau nampak apa itu kalau yang selalu berhias daripada makhluk itu adalah wanita. Wanita pada hakikatnya adalah mempunyai satu rupa yang Allah ciptakan. Daripada rupa itu adalah sudah terdapat keindahan original. Akan tetapi manusia atau perempuan itu berhias daripada keindahan original yang ada diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia pun berhias dengan make-upnya, dengan bedaknya, dengan apa itu lagi, dengan pensil apa itu celaknya. Walhasil berhias kepada sesuatu yang sudah diberikan oleh Allah original. Saya bukan komplain perempuan berhias, tidak ya, tapi untuk memahami apa itu hiasan, keindahan yang lebih daripada yang sudah sedia ada.
itu tak kekal. Yang kekal itu yang original. Sebab yang namanya dihiasi, kalau perhiasan itu dilepaskan, maka dia kembali kepada original. Kalau seseorang yang berhias dengan antingnya dengan gelangnya dengan apa, kalau dilepaskan pun akhirnya menjadi kembali kepada original. Semua yang namanya hiasan tambahan daripada yang original. Allah ingin memberitahukan kepada kita di sini tentang bagaimana kebenaran apa yang kita nampak dan kita ingini itu hakikatnya adalah satu hiasan, yakni maknanya tidak original. Yang namanya hiasan bukan original. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat, diperhiaskan kepada orang-orang hubbu, kecintaan, asyahawat, yakni apa yang diingini oleh hawa nafsu, kepada perempuan, kepada anak-anak. Ini anak-anak pun disebutkan al-banin. Apa itu al-banin? Anak laki-laki. Kenapa bukan anak perempuan? Sebab yang mereka ingini pada waktu itu adalah zaman, dan juga zaman kita sekarang pun juga, kalau orang punya anak perempuan saja, anak laki-laki juga mesti macam tak lengkap kalau tak ada anak laki-laki. Anak laki-laki juga, apalagi zaman dahulu, yang zaman itu mereka menguburkan anak bayi perempuan tanpa sebab, karena mendakwa dengan sebab-sebab yang tidak munasabah. Mereka anak laki-laki. Sebab dengan anak laki-laki dia boleh bantu, dengan anak laki-laki menjadi kebanggaan kepada keluarga, dengan anak laki-laki yang boleh meneruskan kepada generasi keturunan nasab, dengan anak laki macam-macam sebab. Maka dikatakan di sini diperhiaskan untuk manusia suka kepada anak laki-laki. Tak disebutkan perempuan. Makanya saya katakan tadi, daripada awal diperhiaskan maknanya lebih daripada yang original. Berhias atau keinginan nafsu untuk mempunyai anak laki-laki dan tidak mahu kepada anak perempuan adalah hiasan, bukan original. Tidak sepatutnya mempunyai perasaan seperti itu. Bukan tak boleh berharap punya anak laki-laki, tapi menganggap bahwasanya anak laki-laki atau anak perempuan tak bermakna, tak ada nilai, tak dianggap sebagai anugerah dari Allah, kecuali bila mana dapat anak laki-laki, maka ini adalah perkara yang salah. Dan saya ulangi lagi, zuyyina, diperhiaskan. Allah menggunakan kata diperhiaskan, berarti ada yang menghiaskan. Kepada manusia suka kepada apa yang diingini oleh syahwat hawa nafsu, kepada perempuan dan juga kepada anak laki-laki. Lalu kalau begitu, adakah orang punya nafsu syahwat kepada anak, kepada kepada lawan jenis setelah dikaitkan dengan perikatan suami istri? Adakah itu salah? Adakah itu tak betul? Cintakan kepada anak laki-laki, adakah itu salah? Satu fitrah yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia adalah kecenderungan satu dengan yang lain. Daripada lawan jenis itu adalah merupakan satu fitrah. Yang dipersoalkan dalam ayat ini adalah bukan kecenderungan laki-laki kepada perempuan, bukan. Tetapi yang dipersoalkan dalam ayat ini, bila mana seseorang itu menjadikan kecenderungannya kepada perempuan itu sebab untuk dia tidak mahu mengorbankan apa yang sepatutnya dikorbankan di jalan Allah demi untuk mendapatkan keinginan hawa nafsunya kepada perempuan, problemnya di sini. Bukan problem kepada kecenderungan kepada perempuan. Bagaimana tidak? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa fi butni ahadikum shadaqah." Seseorang itu yang mendatangi kepada istrinya adalah sedekah. Kata sahabat itu mengatakan, "Ayati ahaduna syahwatahu wa kana lahu ajr." Adakah seseorang itu, kata sahabat pun pelik, macam mana orang
membuat nafsu seksual sahaja dianggap sebagai sedekah dan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara yang terkadang adalah perkara ini adalah sama dan sifat semula jadi ada kepada seluruh makhluk, maaf cakap termasuk kepada hayawan. Tapi ada beza, subhanallah, ada beza nafsu hayawan dengan nafsu manusia. Nafsu hayawan ini dalam ilmu hayawan, jantan kalau sudah mendatangi kepada betinanya dan sudah hamil, itu jantan tak lagi datang kepada betinanya. Sebab fitrah yang Allah letakkan kepada hayawan adalah istibqa, agar supaya berkekalan adanya dzurriyyah kepada hayawan itu, berkekalan terus. Itu adalah fitrah yang diletakkan oleh Allah kepada hayawan manusia. Adakah manusia seperti itu? Manusia mempunyai dua. Yang pertama adalah istibqa, yang agar supaya kekal adanya dzurriyyah dengan adanya pernikahan dan adanya kecenderungan nafsu antara laki-laki dengan perempuan. Dan yang kedua adalah yang lebih kepada manusia ingin menikmati. Itu adalah yang ada pada manusia, tapi tidak ada pada hayawan. Fitrah hayawan adalah ingin menjaga berkekalan dzurriyyah kepada hayawan itu. Dan manusia dua sekali, adanya dzurriyyah dan ingin menikmati. Tidak orang yang kadang-kadang, makanya kadang-kadang orang memberikan permisalan nafsu, memberikan kadang-kadang permisalan yang tidak elok, disamakan nafsunya itu sama dengan hayawan. Kalau ada tengok manusia lagi lebih lebih daripada hayawan. Hayawan hanya untuk menjaga dzurriyyah sahaja. Manusia lebih daripada bukan disamakan dengan hayawan, tapi apa yang Allah dah letak kepada manusia. Dan yang dipermasalahkan dalam ayat ini adalah ketika diperhiaskan oleh Allah kepada manusia kecintaan hawa nafsu itu kepada perempuan dan juga kepada anak-anak, adalah bukan masalahnya kecintaan secara sifat semula jadi itu, tapi bila mana kecintaannya kepada perempuan dan kepada anak-anak menjadi sebab dia mengorbankan nyawanya di jalan Allah yang tidak mampu untuk berperang, maka ini adalah orang yang tertipu dengan perhiasan dunia belaka. Sebab dia tertipu yang sepatutnya dia itu mengorbankan nyawanya demi meraih apa yang disediakan oleh Allah daripada perkara yang begitu indah. Dia korbankan yang itu dengan keindahan yang menipu atau keindahan yang hiasan belaka, bukan yang original, bukan yang sepatutnya dia itu mengorbankan. Walihada dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina." Cinta kepada anak-anak pun juga adalah sifat semula jadi. Bahkan orang yang mencium kepada anaknya dengan pandangan kasih dan rahmat, dikatakan orang itu mempunyai sifat rahmat yang akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah mencium kepada cucunya, kata sahabat, "Ya Rasulullah, aku punya 10 orang anak, tak ada orang seorang pun yang aku cium." Kata Nabi, "Barang siapa yang tak mengasihi, tak dikasihi." Yani aku cium kepada cucuku sebagai tanda kasih aku kepada cucuku demi untuk aku mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sayangkan juga kepada anak cucunya juga. Tetapi kecintaan, kecenderungan dan kesukaan kepada istri ataupun kepada anak ataupun cucu tidak menjadi penghalang untuk dia taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini adalah menegur kepada beberapa orang yang dia mengorbankan apa yang Allah sediakan di sana demi untuk menjaga orang rumahnya, ataupun kalau aku mati aku tak boleh nak menikmati, kalau aku mati aku tak boleh menikmati hartaku, kalau aku mati aku tak boleh jumpa dengan anak-anakku. Kecintaannya kepada perempuan ataupun kepada anak dan kepada harta menjadi penghalang dia untuk berperang di jalan Allah. Itu yang ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala.
panas. Dan ketika musim panas itu musim korma tengah berbuah dan ingin masak. Maka pada waktu itu Ka'ab bin Malik yang awalnya nak keluar berjihad bersama dengan Rasulullah SAW, Ka'ab bin Malik tak jadi. Pasal apa? Pasal hartanya, pasal kebunnya sudah kormanya akan masak dan ingin dimanfaatkan untuk dijual. Maka dia boleh mendapatkan harta. Maka dia terhalang daripada ikut jihad bersama dengan Rasulullah SAW dalam peperangan Tabuk dan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala setelah dia datang kepada Rasulullah memberitahukan, ya Rasulullah, tak ada sebab yang lain aku tidak ikut bersama dengan kamu kecuali aku terpedaya dengan hartaku, yakni dengan pokok atau kebun kurma yang dimiliki. Kata baginda Rasulullah, kalau begitu turut pada Allahnya dan apa kata baginda Rasulullah, dikatakan kepada seluruh para sahabat, jangan seorang pun yang bercakap dengan Ka'ab bin Malik dan ada dua orang lagi dipulaukan di tengah-tengah masyarakat. Ka'ab bin Malik berhari-hari nak jumpa dengan sesiapa, tak ada orang yang pandang pun. Salam pun terkadang tak dihiraukan. Datang di masjid-masjid Rasulullah SAW, Nabi pun tak pandang kepada dia. Bila mana Ka'ab bin Malik menundukkan kepada Nabi tengok. Bila mana Ka'ab bin Malik tengok kepada Nabi, Nabi alihkan pandangannya. Itu adalah menyakitkan perasaan, kata Ka'ab bin Malik. Yakni orang dipandang oleh Nabi seronok, tapi bila mana dialihkan pandangan oleh Nabi adalah perkara yang menyentuh kepada perasaan. Ini adalah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala kepada Ka'ab bin Malik. Terkadang aku ucapkan salam dengan kuat kepada Rasulullah. Aku ingin melihat bibirnya jawab salam aku atau tidak, kata Ka'ab bin Malik. Wahakala berhari-hari dibiarkan sedemikian sampai datang firman Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan hukumannya sudah selesai, yaitu dalam surat At-Taubah Allah Subhanahu wa taala menurunkan tentang kisah tiga orang yang tidak ikut berperang bersama dengan Rasulullah SAW. Salah seorang daripada mereka, Ka'ab bin Malik, disebabkan oleh kerana menjaga hartanya, suka kepada hartanya. Ini yang dimaksudkan dalam ayat ini, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatir al-muqantarah min adh-dhahabi wal fiddati wal khayli al-musawwamati wal an'ami wal harth, dzalika mata'ul hayatid dunya. Bagaimana pula orang tak boleh untuk mengasihi? Kalau tadi saya ceritakan berkenaan dengan masalah orang yang terpedaya dengan hartanya. Lalu adakah seseorang itu tak boleh cinta kepada harta? Boleh. Yang tak boleh bila mana dia terpedaya dengan kecintaannya kepada harta yang menghalang dirinya untuk mempergunakan harta itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bolehkah seseorang mempunyai nafsu kepada istrinya? Boleh. Tetapi tidak hanya menjadikan semata-mata nafsu itu hanya berhenti di hidup di situ sahaja. Sebab Allah Subhanahu wa taala mengikat di dalam hubungan antara lawan jenis ini dengan tiga perkara yang amat penting. Yaitu wa min ayatihi an ja'ala lakum min anfusikum an khalaqa lakum min anfusikum azwajan. Dan merupakan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, an ja'ala, menjadikan untuk kamu berpasang-pasangan satu dengan yang lain. Untuk apa? Litaskunu ilaiha, untuk kamu dapati as-sakinah, ketenangan di sana. Dengan siapa? Dengan orang yang dihalalkan kamu untuk menunaikan nafsu kamu kepadanya, yaitu dengan menikah. Untuk mendapatkan as-sakinah, untuk mendapatkan al-mawaddah, untuk mendapatkan al-rahmah. Maka itu semua menjadi tujuan kepada nafsu yang Allah dah letak di dalam hati manusia, lelaki dengan perempuan. Tapi bukan hanya sekedar kepada hawa nafsu sahaja. Kalau hanya sekedar kepada hawa nafsu sahaja, zuyyina lin-nasi hubbus syahawat, maka dia akan mempergunakan nafsunya bukan kepada tempat yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika dibenarkan seseorang mempunyai nafsu kepada perempuan yang halal untuk mendapatkan as-sakinah, tidak dilihat menggunakan matanya kepada perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab dia tahu bahwasanya nafsu yang dibenarkan oleh Allah adalah nafsu yang dihalalkan sahaja oleh Allah, bukan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini nafsu syahwat yang benar diberikan oleh Allah kepada manusia.
manusia. Selain daripada itu, mempergunakan nafsunya bukan sebagaimana yang sesuai dengan ajaran Allah, maka dia adalah orang yang diperhiaskan dengan hawa nafsu. So ada beza. Ini bukan bermakna kita tak boleh punya nafsu, tak boleh cinta kepada anak, tak boleh. Nabi Zakaria alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada anak dan minta juga anak laki-laki. Tapi adakah dia minta anak laki-laki hanya untuk supaya keturunannya berterusan? Adakah dia meminta anak laki-laki supaya boleh bantu kalau dia dah tua? Qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayban wa lam akun bi du'aika rabbi shaqiyya. Ya Allah, ya Tuhanku, tulangku ini sudah rapuh, yakni kiasan sudah tua, dan tumbuh rambut putih di kepalaku, dan aku yakin aku tak akan dihampakan olehmu. Maka dia fahabli, berikan kepada aku ya Allah waliya, anak keturunan, dan mintanya laki-laki. Tujuannya adalah aku khawatir di belakang aku ini kaum-kaum aku yang tak boleh dapat orang lain membimbing kepada mereka jalan yang membawa mereka kepada Allah. Aku risau nasib mereka. Aku nakkan anak laki-laki yang kau berikan daripada zuriyah aku untuk mewarisi daripada aku ilmu yang ada pada aku, hikmah yang ada pada aku yang engkau beri kepada aku untuk aku wariskan kepadanya, membimbing kepada kaumku itu untuk tidak sesat. Ini akhabul mawali yang warai. Saya khawatir orang-orang kaum saya di belakang saya itu khawatir terpesong daripada jalan. Maka beri kepada aku anak laki-laki. Untuk apa? Jadi ini mewarisi daripada aku. Wa yarithu min ali Ya'qub, dan mewarisi daripada keluarga Ya'qub. Apakah yang akan diwariskan? Harta? Para anbiya tidak mewariskan harta, tapi diwariskan adalah ilmu, kenabian ataupun al-hikmah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang diminta oleh Nabi Zakaria minta anak laki-laki, tapi bukan tujuannya seperti mana orang-orang jahiliyah, nak laki-laki supaya aku dan bantu, supaya nampak aku kuat, nak ramai akan membela kepada aku. Dan Nabi Zakaria minta anak laki-laki, tapi tujuannya adalah untuk menjadi orang yang berguna, bermanfaat kepada orang lain. Bukan untuk kebanggaan semata-mata. Orang yang menghendaki anak laki-laki untuk menjaga kehormatannya, untuk hanya menjaga marwahnya, maka dia termasuk daripada orang-orang zuyyina linnasi hubbus syahawat. Diperhiaskan kepada dia cinta kepada anak laki-laki hanya untuk menjaga dia punya kedudukan atau dia punya harta atau dia punya, tidak ada nilai-nilai yang baik. Allah ingin mengajarkan kecenderungan kamu untuk mendapatkan anak laki-laki, jadilah seperti Nabi Zakaria. Jadi orang berguna, jadi orang yang alim, jadi orang yang hafiz, jadi orang yang khatib. Karena khatib tak boleh perempuan, nak anak laki-laki untuk menjadi khatib, untuk menjadi qadhi. Karena syarat dia laki-laki punya anak laki-laki supaya menjadi qadhi. Yang alim, yang faqih. Macam istri kepada Imran, anak laki-laki untuk apa? Berkhidmat di rumah Allah Subhanahu wa taala. Tidak berhenti keinginan untuk dapat anak laki-laki hanya sekedar jantinanya sahaja. Kalau orang yang hanya fokus kepada jantinanya sahaja dan kepentingan dunia daripada apa yang diinginkan, orang itu adalah terpedaya dengan hiasan dunia. Faham tu? Ini adalah apa yang ingin dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada perkara-perkara yang dinampakkan sebagai hiasan. Kita tak boleh berhenti kepada hiasan itu. Bila mana ada nafsu syahwat, ikat nafsu syahwat itu kepada dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nakkan anak laki-laki, ikat keinginan kita dengan anak laki-laki itu dengan perkara yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nakkan banyak harta, bukan hanya untuk bermegah-megahkan, kecuali hanya dipergunakan harta itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bukan bermakna kalau itu hiasan dunia adalah di antaranya harta yang banyak, tak perlu kita cari harta, cukup aja satu hari apa kita makan, cukup hari ini, esok cari kerja lagi, dan seterusnya seperti itu, tak perlu cari-cari duit. Adakah orang yang mencari duit banyak itu adalah orang yang cintakan atau diperhiaskan dengan dunia dan terpedaya dengan dunia itu? Tidak. Mungkin yang hanya cari duit untuk hari ini, dia pun terpedaya dengan dunia. Yang simpan duit bergoni-goni mungkin
kita tak berbedaya dengan dunia. Ukurannya bukan banyak dan sedikit, tapi apa yang ditanamkan dengan dunia yang kita ada sedikit atau banyak. Ini yang dapat membedakan orang itu berbedaya dengan dunia atau tidak. Yang menyimpan harta atau yang mencari harta banyak, tapi digunakan untuk fisabilillah, maka dia adalah bukan orang yang berbedaya dengan dunia. Tapi orang yang mencari dunia untuk kepentingan dirinya sendiri, tapi tujuannya adalah agar supaya orang itu tahu kalau aku tak perlu kepada orang lain, berbedaya dengan dunia. Dan ukurannya kepada harta yang dimiliki banyak atau sedikit bukan daripada jumlahnya, tapi apa yang bermain dalam pikiran dan hati, kecenderungan kita, kesukaan kita kepada harta itu. Adakah kita tercabar dan terpedaya dengan banyaknya harta untuk menikmati sahaja, ataupun kita akan mempergunakan harta itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Milioner pertama di zaman Rasulullah Siti Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha. Milioner. Sampai tak ada makanan yang boleh masuk kepada mulutnya. Okey bagi dia. Tak merasa menyesal dengan apa yang dikorbankan. Sebab dia tahu yang dia spend daripada duit itu bukan pergi kepada tempat yang tak elok, tapi disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, orang terkaya juga dari zaman baginda Rasulullah, 9 kedai, satu dijual dunia Rasulullah. Adakah dia rugi? Dia orang miliuner, dia banyak duit, tapi digunakan fisabilillah. Sayyidina Utsman bin Affan dan lain-lain daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walihada kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi tanya kepada sahabat, mana harta yang kamu suka? Harta kamu atau harta ahli waris kamu? Ini tanya tentang kesukaan. Kepada apa? Duit. Kita semua suka duit. Tak ada yang tak suka duit. Tapi adakah kesukaan kepada harta itu menyebabkan kita tergolong daripada orang-orang yang mengatakan syaghalatna amwaluna wa ahluna, yang orang bermaksiat kepada Allah? Pasal disibukkan dengan harta dan keluarganya. Pasal harta dia menggunakan harta itu kepada perkara-perkara yang diharamkan untuk menikmati. Pasal keluarga, untuk memenuhi nafkah keperluan ahli keluarganya, dia pun mencuri, merasuah dan sebagainya. Tujuannya nak bagi nafkah kepada ahli keluarganya. Syaghalatna amwaluna wa ahluna. Kami disibukkan dengan harta dan anak-anak kami. Kata baginda, mana harta yang kamu suka? Harta kamu atau harta ahli waris? Kata bagi mereka sahabat, tentulah harta kami yang kami suka. Ahli waris tak akan dapat harta kecuali bila mana yang mewarisi itu meninggal dunia. Waris bila dapat warisan, bila mana punya duit itu meninggal dunia, baru dia berhak mendapat warisan. Kata baginda Rasulullah, betul kamu suka kepada harta kamu? Mereka mengatakan, mestilah kami suka kepada harta kami. Kata baginda Rasulullah, harta kamu itu harta yang kamu keluarkan. Harta yang disimpan itu adalah harta ahli waris. Sebab bila ajal tiba, hak milik harta akan kembali kepada ahli waris. Tidak, Nabi boleh mengatakan takut suka kepada harta, tapi benarkan kesukaan kamu kepada harta untuk dipergunakan hak dan kecintaan kepada wanita, cinta kepada anak, cinta kepada harta, demikian kepada kereta, kepada kuda, kepada tanaman, kepada apa saja. Bila mana mencintai kepada semua perkara itu menghalang kita mengorbankan apa yang disukai oleh Allah, kata Allah, dzalika mata'ul hayatid dunya. Apa yang kamu dapat itu daripada kesukaan kamu kepada wanita, kepada harta, kepada anak-anak, kepada kuda, kepada tanaman, kepada apa lagi itu? Kepada haiwan ternak, kambing, unta dan juga lembu. Mata'ul hayatid dunya. Kamu hanya dapat menikmati ketika di dunia saja. Yakni berapa umur dunia ini? Kita dapat menikmati perkara-perkara yang disebutkan tadi bukan seumur dunia. Tak, umur dunia daripada kita berlahir di dunia sudah berumur dah. Tapi kita dapat menikmati harta, wanita, semualah itu semua bila sampai ajal kita tiba. Bahkan sebelum
tiba pun tak boleh menikmatinya. Maknanya tak kekal, tak langgeng, tak berterusan. Dia sementara mampir, sudah dibagi tahu dunia, hiasan saja. Tak ada yang kekal. Bila mana terpedaya dengan yang sedemikian perkara yang dihiasi dan dianya adalah tidak kekal, maka kata Allah Subhanahu wa taala dari kemadau hayat dunia. Itu hanya kenikmatan dunia sahaja yang kamu tak akan kekal dengannya. Kalau kamu sudah meninggal maka habis dah umur dunia bagi kamu, walaupun dunianya masih ada, kehidupannya masih ada, tapi bagi kamu sudah habis. Bolehkah orang mati menikmati hartanya ataupun apa saja dimiliki? Halas. Dari kemadau hayat dunia, wallahu ta'ala husnul al-ma'ab. Sesungguhnya Allah mempunyai tempat yang lebih baik. Apakah tempat yang lebih baik itu? Kita sambung pada minggu hadapan insyaallah.